Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keluarga berencana atau KB dan alat kontrasepsi. Keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. Secara umum, KB di Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Program KB di Indonesia dimulai sekitar tahun 1957. Pada tahun tersebut didirikan Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKB. Kontrasepsi. Nah, apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara, ada pula yang bersifat permanen. Kontrasepsi merupakan kebalikan dari konsepsi atau pembuahan. Jadi, yang dimaksud kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara spermatozoa dan ovum atau sel telur sehingga kehamilan bisa dicegah. Kontrasepsi merupakan dasar bagi penerapan program keluarga berencana atau KB. Kontrasepsi dapat dibedakan menjadi kontrasepsi permanen dan kontrasepsi tidak permanen. Kontrasepsi permanen. Kontrasepsi permanen adalah kontrasepsi yang tidak memungkinkan lagi bagi pemakai untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan kontrasepsi tidak permanen adalah kontrasepsi yang sifatnya hanya menunda untuk sementara agar tidak terjadinya pembuahan, sehingga masih memungkinkan bagi pemakai jika sewaktu-waktu menginginkan kehamilan. Berbagai metode kontrasepsi yang dikenal di masyarakat, antara lain metode penghalang, metode hormonal, metode pencegahan implantasi, metode alami, dan metode sterilisasi. Yang pertama, metode penghalang. Alat-alat kontrasepsi yang berfungsi dalam metode penghalang itu antara lain. Yang pertama itu ada kondom. Merupakan sarung karet tipis tetapi kuat digunakan untuk membungkus alat kelamin laki-laki yang sedang ereksi. Berfungsi untuk menampung dan mencegah sperma masuk ke dalam vagina serta untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Yang kedua, femidom. Merupakan alat kontrasepsi serupa dengan kondom tetapi digunakan oleh perempuan karena dipasang di dalam vagina. Yang terakhir ada diafragma. Merupakan itu tersusun atas sebuah cakram karet tipis yang dipasang di dalam vagina menutupi serviks untuk mencegah sperma dari vagina masuk ke uterus. Digunakan bersama krim atau jeli spermisida. Yang kedua ada metode hormonal. Yang termasuk dalam metode ini adalah pil, susuk, dan suntik KB. Ketiganya mengandung bahan kimia yang memiliki pengaruh pada tubuh seperti halnya estrogen dan progesteron. Prinsip kerjanya adalah mencegah ovulasi dengan cara menghambat sekresi FSH. Pil KB diminum setiap hari selama 21 hari di antara masa menstruasi. Metode ini memiliki tingkat keefektifan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 99%. Tetapi penggunaan untuk jangka panjang meningkatkan risiko kanker payudara dan kanker serviks. Adapun efek samping dari pil KB ini yaitu peningkatan berat badan, gairah seks menurun, pendarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi. Yang ketiga ada metode pencegahan implantasi. Dalam metode ini digunakan alat yang bernama IUD atau intrauterine device atau disebut juga spiral.
Alat ini berupa logam atau plastik bengkok berbentuk spiral yang dipasang di dalam uterus oleh dokter atau bidan. Fungsinya adalah untuk mencegah implantasi atau ovum yang telah dibuahi. Spiral merupakan alat kontrasepsi dengan keefektifan 98%. Dapat bertahan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Risiko penggunaan IUD yaitu pendarahan, masuknya IUD ke metrium, infeksi panggul jika terjadi kehamilan selama IUD masih terpasang. Yang keempat, ada metode alami. Salah satu cara dalam metode alami adalah sistem kalender, yaitu upaya untuk mencegah kehamilan dengan cara tidak melakukan hubungan intim pada masa subur perempuan. Yang kelima, ada metode sterilisasi. Metode sterilisasi meliputi yang pertama ada vasektomi. Vasektomi merupakan pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran sperma atau vas deferens. Dengan cara ini, semen tetap mengandung sekresi dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis, tetapi tidak mengandung sperma. Efek samping dari vasektomi yaitu bisa terdapat darah di dalam air mani, pendarahan atau pembekuan darah pada area testis, infeksi pasca operasi. Yang B yaitu tubektomi. Merupakan cara pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran telur oviduk sehingga ovum tidak dapat mencapai uterus dan bertemu sperma. Efek samping dari tubektomi yaitu komplikasi, pendarahan, nyeri dada panggul dan perut, infeksi pasca operasi. Metode sterilisasi yang meliputi vasektomi. Ini gambarnya. Metode sterilisasi yang meliputi tubektomi. Ini merupakan gambarnya. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.